Top Markoto. Timnas Indonesia disebut akan jadi monster baru Asia. Bung Binder buka-bukaan akhirnya mengungkap fakta yang membuat antusiasme publik melonjak tajam. Bung Binder memastikan bahwa PSSI akan secara resmi memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, kepada publik pada 12 Januari 2026. Ini bukan tambal sulam, ini rencana jangka panjang yang hebat, ungkap Bung Binder dalam komentarnya dengan penuh antusias. Resmi dan tak terbantahkan, Pak Sumarji umumkan John Hartman pelatih Timnas Indonesia, sinyal kebangkitan Garuda menuju panggung dunia. Pak Sumarji mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan Timnas Indonesia, bukan hanya saat menang, tetapi juga dalam proses panjang menuju prestasi yang lebih besar. FIFA Series adalah puncak awal kebangkitan Timnas kebanggaan kita. Ayo kita hidupkan dan dukung pelatih baru serta para punggawa Timnas Garuda. Kabar membanggakan akhirnya datang untuk seluruh pencinta sepak bola tanah air. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markoto. Timnas Indonesia disebut akan jadi monster baru Asia. Bung Binder buka-bukaan akhirnya mengungkap fakta yang membuat antusiasme publik melonjak tajam. Bung Binder memastikan bahwa PSSI akan secara resmi memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, kepada publik pada 12 Januari 2026. Ini bukan tambal sulam, ini rencana jangka panjang yang hebat, ungkap Bung Binder dalam komentarnya dengan penuh antusias. Jagat sepak bola nasional kembali diguncang kabar besar. Di tengah penantian panjang publik terhadap arah baru Timnas Indonesia, sosok komentator yang dikenal lugas, berani dan konsisten membela kepentingan sepak bola nasional Bung Binder, akhirnya mengungkap fakta yang membuat antusiasme publik melonjak tajam. Bung Binder memastikan bahwa PSSI akan secara resmi memperkenalkan pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, kepada publik pada 12 Januari 2026. Pernyataan ini langsung menyita perhatian, bukan hanya karena nama besar John Hartman, tetapi juga karena cara Bung Binder menyampaikan optimisme yang jarang terdengar sebelumnya. Dengan nada penuh keyakinan, Bung Binder menyebut bahwa penunjukan Hartman bukanlah keputusan biasa, melainkan bagian dari proyek besar yang disiapkan secara serius untuk mengangkat derajat Timnas Indonesia di level Asia. Ini bukan tambal sulam, ini rencana jangka panjang, ungkap Bung Binder dalam komentarnya. Lebih mengejutkan lagi, Bung Binder mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung dihubungi oleh pihak PSSI. Dalam komunikasi tersebut, Bung Binder diminta untuk terlibat lebih jauh dalam fase awal kepemimpinan John Hartman. Ia tidak hanya diminta mendampingi sang pelatih baru saat perkenalan resmi kepada publik, tetapi juga dilibatkan dalam proses penting yang selama ini kerap menjadi sorotan. Membantu memilah dan menilai pemain-pemain berkualitas yang benar-benar pantas memperkuat Timnas Indonesia. Kepercayaan besar ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI mulai membuka ruang bagi figur independen yang selama ini bersuara lantang dari luar sistem. Bung Binder dikenal luas sebagai komentator yang tidak berpihak pada klub, agen, atau kepentingan tertentu. Ia kerap mengkritik kebijakan yang dinilai keliru, namun juga tidak segan memberikan apresiasi saat melihat langkah positif. Sikap inilah yang membuat Bung Binder dianggap sebagai figur netral yang berjuang murni demi kemajuan Timnas Indonesia. Menurut Bung Binder, keterlibatannya bukan untuk mencari panggung, melainkan memastikan bahwa proyek besar ini berjalan di jalur yang benar. Ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak lagi boleh terjebak pada kesalahan lama, di mana pemilihan pemain kerap diwarnai pertimbangan non-teknis. Kalau mau berubah, ya harus berani jujur dari awal. Pemain dipilih karena kualitas, bukan karena nama atau tekanan, tegasnya. Bung Binder juga memberikan pandangannya mengenai sosok John Hartman. Ia menilai Hartman sebagai pelatih dengan karakter kuat, pemahaman modern, dan pengalaman membangun tim nasional dari fondasi yang solid. Bagi Bung Binder, Hartman bukan hanya pelatih yang datang membawa skema permainan, tetapi juga membawa filosofi kerja, disiplin, dan standar profesional yang tinggi. Lebih jauh, Bung Binder menekankan bahwa era baru Timnas Indonesia akan dibangun dengan prinsip keterbukaan dan transparansi penuh. Proses seleksi pemain, pemanggilan skuad, hingga evaluasi performa akan dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, inilah kunci utama agar timnas Indonesia bisa berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Semua akan terbuka, tidak ada lagi proses yang abu-abu. Ini penting supaya kepercayaan publik kembali, ujarnya. Pernyataan yang paling menyita perhatian publik adalah saat Bung Binder menyebut bahwa timnas Indonesia kali ini akan menjadi tim yang dahsyat. Ia bahkan tidak ragu mengatakan bahwa jika semua rencana dijalankan dengan konsisten, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Bung Binder menilai bahwa kombinasi antara pelatih berpengalaman, sistem seleksi yang adil, serta keterlibatan banyak pihak yang peduli akan menciptakan iklim kompetisi sehat di dalam tim. Tidak ada lagi pemain yang merasa aman tanpa performa, dan tidak ada lagi pemain berbakat yang tersisih tanpa alasan jelas. Dalam pandangannya, selama ini timnas Indonesia sering gagal bukan karena kurang talenta, tetapi karena sistem yang tidak berjalan optimal. Dengan pendekatan baru yang dibawa John Hartman dan dukungan penuh dari PSSI, Bung Binder percaya bahwa masalah klasik tersebut perlahan akan ditinggalkan. Tanggal 12 Januari 2026 pun kini menjadi momen yang paling ditunggu oleh pencinta sepak bola tanah air. Hari itu bukan sekadar agenda seremonial perkenalan pelatih baru, melainkan simbol dimulainya babak baru timnas Indonesia, sebuah era yang diharapkan lebih profesional, lebih jujur, dan lebih berani bermimpi besar. Bung Binder menutup pernyataannya dengan pesan kuat kepada seluruh elemen sepak bola nasional. Ia mengajak supporter, media, pengamat, dan pecinta timnas Indonesia untuk ikut mengawal proyek ini dengan cara yang sehat. Kritik tetap diperlukan, namun harus dibangun di atas niat untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Jika semua pihak mampu berjalan seiring, Bung Binder yakin satu hal. Timnas Indonesia tidak lagi hanya menjadi penggembira di Asia. Garuda sedang ditempa untuk menjadi ancaman nyata. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Resmi dan tak terbantahkan, Pak Sumarji umumkan John Hartman pelatih timnas Indonesia, sinyal kebangkitan Garuda menuju panggung dunia. Pak Sumarji mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan timnas Indonesia, bukan hanya saat menang, tetapi juga dalam proses panjang menuju prestasi yang lebih besar. FIFA Series adalah puncak awal kebangkitan timnas kebanggaan kita. Ayo kita hidupkan dan dukung pelatih baru serta para punggawa timnas Garuda. Kabar membanggakan akhirnya datang untuk seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah berbagai spekulasi dan penantian panjang, anggota Exco PSSI Sumarji memberikan keterangan resmi yang langsung menyedot perhatian publik. Dalam pernyataannya, Sumarji memastikan bahwa pelatih timnas Indonesia telah fix dipilih dan jatuh kepada John Hartman. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri berbagai rumor yang selama ini beredar. Sumarji menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang, diskusi panjang, serta visi besar yang ingin diwujudkan oleh PSSI bersama seluruh elemen sepak bola nasional. Pelatih timnas Indonesia sudah ditetapkan, John Hartman. Ini keputusan bersama dan kami yakin ini yang terbaik, ujar Sumarji dengan penuh keyakinan. Lebih dari sekedar pengumuman nama, Sumarji menyampaikan pesan yang menggugah semangat publik. Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal perjalanan timnas Indonesia, bukan hanya saat menang, tetapi juga dalam proses panjang menuju prestasi yang lebih besar. Ini bukan hanya tugas PSSI atau pelatih, ini mimpi kita semua. Mari kita kawal bersama-sama agar timnas Indonesia bisa mendunia, tegasnya. Menurut Sumarji, kehadiran John Hartman bukan sekadar solusi jangka pendek. PSSI melihat sosok Hartman sebagai pelatih dengan pemahaman mendalam tentang pembangunan tim nasional, karakter pemain, serta mentalitas kompetisi tingkat internasional. Hal inilah yang membuat PSSI yakin bahwa penunjukan Hartman adalah langkah tepat untuk membuka lembaran baru sepak bola Indonesia. Ujian awal timnas Indonesia bersama pelatih baru pun sudah menanti di depan mata. FIFA Series pada bulan Maret disebut Sumarji sebagai momentum terdekat yang sangat penting. Ajang tersebut tidak hanya menjadi ajang uji coba, tetapi juga menjadi tolok ukur awal sejauh mana perubahan yang dibawa oleh John Hartman bisa terlihat di atas lapangan. FIFA Series ini akan jadi awal, saya yakin ini adalah puncak awal kebangkitan timnas Indonesia, kata Sumarji optimistis. Keyakinan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu hal yang paling disorot dan menuai pujian adalah komitmen besar John Hartman untuk benar-benar memahami timnas Indonesia dari dalam.
Sumarji mengungkapkan bahwa Hartman bahkan meminta untuk tinggal di Indonesia, sebuah keputusan yang jarang diambil oleh pelatih asing. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Hartman tidak datang hanya untuk melatih dari pinggir lapangan, tetapi ingin menyelami budaya, karakter pemain, serta dinamika sepak bola Indonesia secara langsung. Dengan tinggal di Indonesia, Hartman diharapkan bisa lebih dekat dengan para pemain, memahami latar belakang mereka, serta membangun komunikasi yang kuat di dalam tim. Beliau ingin mengenal pemain bukan hanya dari statistik, tapi dari karakter dan keseharian. Ini yang membuat kami semakin yakin, ujar Sumarji. PSSI menilai pendekatan tersebut sangat penting, mengingat timnas Indonesia memiliki karakter dan tantangan yang berbeda dibanding negara lain. Adaptasi budaya, pemahaman mental pemain, serta kedekatan emosional menjadi aspek krusial dalam membangun tim yang solid dan kompetitif. Sumarji juga menegaskan bahwa PSSI berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada John Hartman. Mulai dari program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, semuanya akan disusun secara terencana dan berkesinambungan. Fokus utama bukan hanya pada hasil instan, tetapi pada pembentukan fondasi kuat agar timnas Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level internasional. Dalam konteks inilah, FIFA Series bulan Maret dipandang sebagai langkah awal menuju mimpi yang lebih besar. Sumarji berharap publik tidak sekedar menilai dari hasil pertandingan, tetapi juga dari progres permainan, mental bertanding, serta identitas tim yang mulai terbentuk. Proses ini butuh waktu, tapi kami yakin arahnya sudah benar, tambahnya. Di akhir keterangannya, Sumarji kembali mengajak seluruh elemen sepak bola nasional supporter, media, pengamat, dan masyarakat luas untuk menjaga semangat kebersamaan. Ia menilai bahwa dukungan yang positif dan kritik yang membangun akan menjadi bahan bakar penting bagi timnas Indonesia dalam perjalanan panjang menuju panggung dunia. Dengan pelatih yang dinilai tepat, komitmen yang jelas, serta mimpi besar yang mulai disusun, harapan baru pun tumbuh. John Hartman bukan hanya membawa strategi, tetapi juga harapan akan lahirnya timnas Indonesia yang berani bermimpi dan siap mewujudkannya. Jika langkah awal ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kebangkitan Garuda benar-benar dimulai dari sini. Dunia pun perlahan diminta menoleh, karena timnas Indonesia disebut-sebut sedang bersiap melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Asia mulai waspada. Komentar Hervé Renard bongkar fakta baru, John Hartman bisa jadikan timnas Indonesia kekuatan besar di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, kata Renard dalam komentarnya. Sebuah kalimat singkat, namun syarat makna. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang kerap datang dengan status underdog, namun berulang kali mampu mengacaukan peta kekuatan Asia. Dan kini, kejutan itu kembali hadir kali ini lewat keputusan besar menunjuk John Hartman sebagai nahkoda baru Garuda. Sepak bola Asia kembali dibuat terkejut, bukan oleh hasil pertandingan dramatis atau gol di menit akhir, melainkan oleh sebuah pernyataan jujur dan tajam dari sosok yang sangat dihormati, Hervé Renard. Mantan pelatih timnas Arab Saudi itu melontarkan komentar yang langsung mengundang perhatian publik setelah mengetahui bahwa John Hartman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Bukan sekedar komentar biasa, ucapan Renard justru terasa seperti pengakuan terbuka bahwa Indonesia kini telah naik kelas. Kenapa Indonesia selalu mengejutkan? Kata Renard dalam komentarnya, sebuah kalimat singkat namun syarat makna. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang kerap datang dengan status underdog namun berulang kali mampu mengacaukan peta kekuatan Asia. Dan kini, kejutan itu kembali hadir kali ini lewat keputusan besar menunjuk John Hartman sebagai nahkoda baru Garuda. Renard menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang sangat cerdas dan berani. Sekarang kejutan itu ada lagi, dengan mengambil pelatih seperti John Hartman, timnas Indonesia akan menjadi sangat kuat, ujarnya. Ia bahkan menegaskan bahwa dampaknya tidak akan bersifat jangka pendek. Dalam pandangannya, Hartman adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia bersaing serius di Piala Asia, sekaligus membangun fondasi kuat menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Pernyataan ini tentu bukan pujian sembarangan. Hervé Renard dikenal sebagai pelatih yang berpengalaman di level tertinggi, termasuk membawa Arab Saudi mengalahkan tim-tim besar dunia. Karena itu, pengakuannya terhadap Indonesia memiliki bobot yang sangat besar. Namun Renard dengan cepat menegaskan bahwa dirinya berbicara secara objektif dan fair. Saya harus jujur dan adil. Indonesia berkembang sangat pesat, kata Renard.
Ia melihat perkembangan itu bukan hanya dari hasil, tetapi dari cara bermain, mentalitas, dan keberanian Indonesia saat menghadapi lawan-lawan kuat. Menurutnya, Indonesia kini tampil dengan kepercayaan diri yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Renard secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia sudah mampu mengimbangi negara-negara kuat Asia. Bahkan, ia menyebut bahwa Indonesia telah melampaui batas tersebut dengan meraih kemenangan besar. Mereka mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim-tim seperti Arab Saudi dan Bahrain, ucapnya. Sebuah pernyataan yang terasa sangat jujur, mengingat Arab Saudi sendiri pernah menjadi korban kebangkitan Indonesia. Bagi Renard, kemenangan-kemenangan itu bukan kebetulan. Ia menilai Indonesia sedang berada dalam fase transformasi yang nyata. Ada perubahan mental, ada peningkatan kualitas individu pemain, dan ada keberanian untuk bermain terbuka melawan siapapun. Indonesia tidak lagi sekedar bertahan, tetapi berani menekan, berani menyerang, dan berani percaya pada kemampuan sendiri. Masuknya John Hartman, menurut Renard, adalah potongan puzzle yang sangat penting. Hartman dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan struktur yang jelas, disiplin tinggi, dan mental bertarung yang kuat. Pelatih seperti Hartman tahu bagaimana membangun tim dalam jangka panjang. Itu yang dibutuhkan Indonesia sekarang, jelasnya. Ia juga menyoroti faktor non-teknis yang dimiliki Indonesia. Dukungan supporter yang masif, gairah sepak bola yang luar biasa, serta populasi besar dengan potensi pemain melimpah dianggap sebagai modal besar. Jika semua itu disatukan dengan kepemimpinan yang tepat, Renard yakin Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi siapapun di Asia. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Setiap lawan harus mempersiapkan diri dengan serius, tegas Renard. Dalam kalimat tersebut tersirat peringatan halus bagi negara-negara Asia lainnya. Era memandang Indonesia sebagai lawan muda telah berakhir. Di akhir komentarnya, Renard menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Selamat untuk Indonesia. Saya berharap mereka berhasil dan mencapai keinginannya untuk menjadi lebih baik, katanya. Ucapan ini bukan hanya bentuk sportivitas, tetapi juga pengakuan bahwa Indonesia sedang berjalan di jalur yang benar. Komentar mengejutkan Hervé Renard ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang sedang dibangun timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Dari tim yang dulu kerap diremehkan, Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Dengan John Hartman di kursi pelatih, mentalitas yang semakin matang dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, satu hal menjadi jelas, kejutan Indonesia belum selesai. Asia mulai waspada. Piala Asia menanti. Kualifikasi Piala Dunia 2030 membentang di depan mata. Dan timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama melangkah dengan kepala tegak dan ambisi besar diakui oleh lawan, dihormati oleh kawan, dan dipercaya oleh bangsanya sendiri. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Top Marco Top. Tak banyak bicara, diam-diam bergerak, misi besar timnas dimulai. Pak Sumarji dikabarkan ditugaskan dampingi John Hartman belusukan ke klub lokal hingga datangi pemain diaspora di Eropa. John Hartman dikabarkan ingin turun langsung ke lapangan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kondisi para pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Isu besar kembali mencuat dari balik layar tim nasional Indonesia. Di saat publik menanti arah baru skuad Garuda, beredar kabar bahwa Pak Sumarji dikabarkan akan mendampingi calon pelatih timnas Indonesia John Hartman dalam sebuah agenda penting dan berskala luas. Agenda tersebut bukan sekedar kunjungan simbolis, melainkan misi pemantauan langsung yang disebut akan menyasar klub-klub sepak bola nasional hingga pemain diaspora yang berkiprah di Asia dan Eropa. Kabar ini sontak memantik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pendekatan semacam ini jarang dilakukan secara menyeluruh oleh pelatih tim nasional sebelumnya. John Hartman dikabarkan ingin turun langsung ke lapangan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kondisi para pemain yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Pemantauan terhadap klub-klub lokal disebut menjadi langkah awal. Hartman ingin memahami denyut sepak bola Indonesia dari level paling dasar. Ia tidak hanya ingin melihat pertandingan resmi, tetapi juga menyaksikan langsung sesi latihan, pola kerja tim, hingga interaksi antara pemain dan staf pelatih di klub. Dari situ, ia dapat menilai bagaimana profesionalisme diterapkan dan bagaimana karakter pemain terbentuk. Aspek mentalitas menjadi perhatian utama.
Hertman dikabarkan ingin mencari pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga konsistensi, disiplin, serta daya juang tinggi. Pemain yang mampu bertahan di bawah tekanan, menunjukkan sikap kepemimpinan, dan memiliki keinginan kuat untuk berkembang dinilai lebih berharga dibanding sekedar talenta mentah. Dalam rangkaian agenda ini, peran Pak Soemarji disebut sangat krusial. Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung di lingkungan Timnas Indonesia, Soemarji memahami betul karakter pemain lokal, kultur sepak bola nasional, serta dinamika internal yang kerap tidak terlihat oleh pelatih asing. Kehadirannya diyakini mampu membantu Hertman membaca situasi dengan lebih akurat dan kontekstual. Tak berhenti di dalam negeri, misi ini juga dikabarkan akan meluas hingga luar negeri. Pemain diaspora yang selama ini menjadi bagian penting Timnas Indonesia disebut akan didatangi langsung di klub masing-masing. Asia dan Eropa masuk dalam daftar tujuan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Hertman dalam memastikan bahwa setiap pemain diaspora yang dipanggil benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional. Dengan datang langsung ke klub, Hertman dapat memantau kondisi real pemain, mulai dari menit bermain, intensitas latihan, posisi alami di lapangan, hingga peran taktis yang dijalankan bersama klub. Selain itu, interaksi langsung dengan pemain memungkinkan sang pelatih menilai tingkat komitmen serta keseriusan mereka dalam membela merah putih. Pendekatan ini sekaligus menepis anggapan bahwa pemilihan pemain diaspora hanya didasarkan pada popularitas atau status bermain di luar negeri. Hertman dikabarkan ingin membangun tim nasional yang seimbang, diisi pemain lokal dan diaspora yang sama-sama memiliki visi, rasa tanggung jawab, dan semangat kolektif. Langkah belusukan ini juga mencerminkan filosofi kerja yang menekankan proses panjang dan terukur. Hertman disebut tidak ingin membangun tim secara instan. Ia ingin memahami setiap individu yang akan masuk ke dalam tim, mengenal latar belakang mereka, serta memastikan kecocokan karakter dengan budaya tim yang ingin dibangun. Kabar mengenai agenda ini pun disambut positif oleh berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa pendekatan tersebut menjadi sinyal kuat perubahan arah pembangunan Timnas Indonesia. Seleksi pemain yang dilakukan melalui observasi langsung dinilai lebih adil, objektif, dan minim kepentingan di luar aspek teknis. Meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi, isu ini telah memunculkan optimisme baru di tengah publik. Jika agenda tersebut benar-benar terrealisasi, maka Timnas Indonesia akan memasuki era baru dengan standar kerja yang lebih profesional. Garuda tidak lagi hanya mengandalkan talenta semata, tetapi juga proses seleksi matang yang mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan komitmen jangka panjang. Kini perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya. Apakah operasi senyap ini akan benar-benar dijalankan atau hanya menjadi rumor semata? Namun, satu hal yang pasti, kabar ini telah menyalakan harapan. Harapan akan Timnas Indonesia yang dibangun dengan keseriusan, ketelitian, dan visi besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baik di Asia maupun di panggung dunia. Kabar terkini dan terexposure. Enzo Maresca resmi latih Manchester City setelah dipecat Chelsea. Benarkah Enzo Maresca akan segera melatih Manchester City setelah dipecat Chelsea? Mengutip laporan The Guardian pada Jumat 2,1/2026, pelatih asal Italia tersebut disebut telah menjalin diskusi dengan manajemen Manchester City sejak Oktober 2025 terkait peluang menggantikan Pep Guardiola pada akhir musim 2025,2026. Kabar ini tentu mengejutkan, mengingat Maresca saat itu masih terikat kontrak panjang bersama Chelsea hingga 30 Juni 2029. Menurut sumber yang sama, Maresca secara terbuka menyampaikan kepada manajemen Chelsea bahwa dirinya diminati City. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk mendapatkan perpanjangan kontrak baru dari The Blues. Padahal, secara prestasi, Maresca tergolong sukses. Pada musim perdananya, ia berhasil mempersembahkan trofi Liga Konferensi Eropa 2024,2025 serta Piala Dunia Klub 2025 untuk Chelsea. Namun, performa buruk dalam beberapa laga terakhir Liga Inggris 2025,2026 membuat kesabaran manajemen habis. Chelsea gagal meraih kemenangan dalam 3 laga beruntun, termasuk hasil imbang melawan Newcastle United dan Bournemouth, serta kekalahan dari Aston Villa. Akhirnya, kedua pihak sepakat berpisah. Menurut Anda, apakah Enzo Maresca sosok yang tepat untuk menggantikan Pep Guardiola di Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Manchester United ditunggu jadwal muda usai tahun baru, saatnya bangkit.
Manchester United akan menghadapi rangkaian laga yang relatif lebih ringan di Premier League setelah pergantian tahun, yakni melawan Leeds United dan Burnley. Kesempatan ini datang usai MU gagal memaksimalkan laga penutup tahun 2025 saat menjamu Wolverhampton Wanderers Rabu 31,12 dini hari WIB. Pada pekan ke-19 Liga Inggris, pertandingan tersebut berakhir imbang 1,1. Hasil itu membuat Setan Merah gagal naik ke peringkat keempat dan harus tertahan di posisi ke-6 klasemen. Meski demikian, tahun baru membawa harapan baru bagi kebangkitan Man United. Dua lawan berikutnya merupakan tim papan bawah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meraih poin penuh. Pada matchday ke-20, MU dijadwalkan bertandang ke Ellen Road untuk menghadapi Leeds United Minggu 4,1. 4 hari kemudian, Bruno Fernandes dan kolega akan melawan Burnley di Turf Moor Kamis 8,1 dini hari WIB. Leeds memang berada di papan bawah, namun performa mereka cukup solid dengan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 6 laga terakhir, termasuk menahan Liverpool di Anfield. Sementara Burnley masih terpuruk di peringkat ke-19 dengan 8 kekalahan dari 10 laga terakhir. Menurut Anda, mampukah Manchester United memanfaatkan jadwal ini untuk bangkit? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea bergerak cepat cari pelatih baru, Liam Rossenior menguat sebagai kandidat terdepan. Chelsea FC langsung bergerak cepat dalam perburuan pelatih anyar usai resmi berpisah dengan Enzo Maresca pada 1 Januari 2026. Manajemen The Blues dikabarkan ingin segera mengambil keputusan dengan fokus pada sosok yang selaras dengan model multi-klub berbasis data serta pengembangan pemain muda. Langkah ini menunjukkan komitmen Chelsea menjaga kesinambungan struktur di bawah kepemilikan Bluco, sekaligus menghindari gejolak internal seperti yang terjadi di akhir masa kepelatihan Maresca. Dengan peluang lolos ke Liga Champions masih terbuka, stabilitas di kursi pelatih menjadi prioritas utama. Mengutip laporan OneFootball.com, nama Liam Rossenior menguat sebagai kandidat terdepan. Rossenior saat ini menukangi RC Strasbourg, klub saudara Chelsea dalam naungan Bluco. Ia dinilai sukses membawa Strasbourg tampil kompetitif, menembus peringkat 7 Liga 1, dan mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Kredibilitas Rossenior juga diperkuat pernyataan pakar transfer Fabrizio Romano. Melalui akun X Kamis 1,1/2026, Romano menyebut proses penunjukan pelatih baru Chelsea tidak akan berlangsung lama, dan Rossenior termasuk sosok yang sangat dihargai internal klub. Menurut Anda, siapa sosok paling tepat memimpin Chelsea saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal ingkar Arda Güler, ulangi skema jitu transfer Martin Odegaard. Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius pada bursa transfer Januari dengan membidik talenta muda Real Madrid, Arda Güler. Manuver ini disebut sebagai upaya The Gunners mengulang formula sukses yang pernah mereka jalankan saat merekrut Martin Odegaard dari Santiago Bernabeu. Mengutip The Standard, Arsenal menjajaki skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen, pola yang identik dengan transfer Odegaard. Strategi tersebut terbukti efektif, mengingat Odegaard kini menjelma menjadi motor lini tengah sekaligus kapten tim. Güler sendiri merupakan salah satu prospek paling menjanjikan di Real Madrid di bawah arahan Xabi Alonso. Namun, minimnya menit bermain membuka peluang bagi Arsenal untuk memboyong penyerang muda asal Turki itu ke London Utara. Menurut laporan Code Offside, ketertarikan Arsenal dilandasi kecocokan profil Güler dengan kebutuhan tim, terutama dari sisi kreativitas dan fleksibilitas serangan. Meski demikian, langkah Arsenal dipastikan tidak mudah. Xabi Alonso disebut masih ingin mempertahankan Güler demi menjaga kedalaman skuad hingga akhir musim. Langkah Arsenal di bursa transfer Januari ini menjadi cerminan ambisi klub dalam menjaga asa perburuan gelar. Menurut Anda, mampukah Arda Güler menjadi Odegaard baru di Emirates Stadium? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Liverpool siap aktif di bursa Januari 2026, pertimbangkan transfer permanen dan perombakan skuad. Liverpool bersiap kembali aktif di bursa transfer seiring dibukanya jendela transfer Januari 2026. Klub asal Merseyside itu berpeluang melakukan pergerakan pemain, baik melalui skema peminjaman maupun pembelian permanen. Mengutip laman resmi Liverpool Jumat 2,1, pelatih Arne Slot bersama Direktur Olahraga Richard Hughes akan mengambil sejumlah keputusan penting dalam waktu dekat. Meski demikian, tidak semua target potensial dapat diwujudkan. Antoine Semenyo disebut lebih dekat bergabung dengan klub lain, sementara Mark Guehi diperkirakan tetap bertahan di Crystal Palace hingga akhir musim.
Di sisi lain, Liverpool juga mempertimbangkan pergerakan pemain keluar, khususnya pemain muda yang dinilai perlu evaluasi lanjutan terkait masa depan mereka. Opsi peminjaman lanjutan maupun penjualan permanen menjadi bagian dari pertimbangan. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah James Norris. Bek kiri berusia 22 tahun tersebut diminati klub Irlandia, Selborne, setelah tampil impresif selama masa peminjaman. Namun, peluang Norris mendapatkan menit bermain reguler di tim utama Liverpool saat ini masih terbatas. Menurut Anda, langkah apa yang paling tepat diambil Liverpool pada bursa transfer Januari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.